jadi bagian dari sebuah sphere, itu sebuah bentuk bundar gitu ya, dalam kasus ini bulat, radiusnya sama, sehingga nanti kita bisa perlakukan bidang tersebut, bisa kita proyeksikan berpotongan, bisa kita proyeksikan saling tegak lurus misalnya, dan lain-lain, sehingga nanti kita bisa gunakan stereonet ini sebagai salah satu metode untuk membuat jelas hubungan antara satu struktur dengan struktur yang lain. Stereonet menggunakan sebuah permukaan sphere seperti saya tadi bilang, tapi bukan keliling dari bolanya, melainkan kalau kita punya sebuah bola yang bulat gitu, bukan bundar ya, kalau bundar kan bisa oblong ya, maksudnya oblong itu seperti oval sedikit sehingga jari-jarinya nggak sama ke semua arah, tapi ini exactly sphere, spheroid. Dan kita potong bagi dua. Jadi yang kita ambil adalah sebuah bola, ini ceritanya ada bola 3 dimensi gitu, lalu kita potong bagian tengah atau bagian ekuator dari bolanya, kemudian bagian atasnya kita lepas. Jadi kita end up dengan mangkok ini, yang seperti mangkok, yang tadinya merupakan bagian dari bola yang kita potong setengahnya. Umumnya kita gunakan bagian bawahnya, umumnya. Kalau nggak umum menggunakan atasnya boleh, pada prinsipnya sama saja. Kita memberikan proyeksi terhadap sebuah bidang yang miring dalam keadaan reality, kemudian dimasukkan ke dalam proyeksi stereonet ini. Hanya beberapa sedikit prinsip berubah ketika misalnya arahnya menjadi berubah dan lain-lain, tapi kalau kita gunakan bidangnya secara konsisten maka nggak ada masalah. Tapi pada umumnya menggunakan lower hemisphere, bagian bawah dari irisan bola yang tadi. Oke. Semua bidang yang ada pada garis merah ini, pada area merah ini, itu akan diproyeksikan melalui sebuah titik yang ada di titik khayal ini nih, yang ada di puncak dari setengah bagian bola yang kita ambil tadi. Nah, titik itu kita sebut sebagai zenith. Hasil proyeksinya nanti di bidang ini, saya ganti warnanya, pensilnya sebentar. Hasil proyeksi dari semua bidang yang kita tarik ke dalam zenith, kepada zenith tadi, pada area warna merah itu kita sebut sebagai stereogram atau proyeksi stereografi. Oke, kenapa ini muncul? Nah, sekarang kita coba bayangkan kayak gimana sih bidang kalau kita masukkan ke dalam sana. Oke, teman-teman bisa lihat nih ya, ada outline bidang warna biru nih. Ini saya punya bidang, tentu bidangnya akan ke sana. Saya gambarin situ tuh. Kelihatan sekarang bidangnya ya. Jadi di ujung sini harusnya warnanya abu-abu juga nih biar sama. Saya coba gray, mana gray? Gray. Jadi biar ini harusnya gambarnya memang putih ya, karena sebelah sana kan harusnya ketutupan sama volume dari bolanya sehingga warnanya gray. Nah, teman-teman bisa lihat bidangnya ya sekarang ya. Bidangnya yang punya outline warna biru, ini saya tambahin ke atas, gitu. Nah, itu bidangnya. Bidangnya miring ke sebelah kiri, miring ke arah sana, sudutnya sekian derajat, misalnya dari horizontal. Kelihatan ini ya. Nah, bidang ini kita potongkan ke dalam mangkok itu. Ya, bidang yang warna biru kita potongkan ke dalam mangkok. Tentu hasil pepotongannya adalah bidang itu akan menempel pada setiap sisi mangkok. Benar nggak? Ya, bidang yang biru ini akan beririsan dengan sisi mangkok. Ya, kita gambarkan irisannya. Sisi mangkoknya saya gambarkan dengan garis warna sian. Nih, irisan antara bidang warna garis biru dengan sisi mangkoknya itu adalah garis yang sian. Ya, semua perpotongan tadi ini saya gambarkan dengan titik yang warnanya merah. Perpotongan antara bidang dengan mangkok ini, perpotongannya adalah pada setiap
garis warna sian itu yang kemudian kalau kita ambil any points pada garis warna sian itu, kemudian kita proyeksikan kepada zenith, ya, maka hasilnya garis itu berada pada gambar yang garis yang warna magenta. Jadi semua titik yang berpotongan dari bidang terhadap mangkok itu kita tarik ke atas, ke zenith, ke sini nih, gitu. Perpotongannya pada bidang yang horizontal ini adalah pada titik-titik yang saya gambarkan. Jadi bidang yang berpotongan pada mangkok tadi setelah kita proyeksikan kepada zenith, end up dengan arc ini, permukaan yang seperti busur, ya, kelihatan bentuknya seperti busur ya. Nah, ini adalah representasi dari bidang biru pada proyeksi stereografi. Setelah bidang biru tadi kita potongkan dengan dasar dari mangkok, kemudian mangkoknya berpotongan dengan bidang biru tersebut, lalu setiap titik yang berpotongan tadi kita proyeksikan terhadap zenith. Maka hasilnya adalah garis yang warna magenta, yang kemudian sekarang kita bisa lihat sebagai sebuah area berwarna magenta atau ungu. Dapat dipahami sama teman-teman? Sederhana ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Gimana? Wasriyati bisa? Cukup dimengerti? Ini siapa nih? Iya, Pak. Excelino cukup mengerti? Excelino, Wasriyati juga? Liora? Ya, Iya, Pak. Pak. Oke, kita lanjut. Nanti ada lagi yang kita sebut dengan great circle, ada small circle, nanti kita lihat ya masing-masing ya. Nah, kalau kita punya bidang ini nih, bidang 3 dimensi, itu kan kita punya bidang, sebuah bidang bedding misalnya gitu ya. Saya buat jadi kira-kira seperti itu, misalnya ini bidang nih 3 dimensi, maka proyeksinya di dalam stereonet adalah sebuah garis. Ya, garis yang warna magenta tuh proyeksinya. Kalau kita punya garis di dalam sebuah stereonet atau sebuah real condition, bukan stereonet, maka yang akan kita dapatkan proyeksinya adalah sebuah apa? Kalau yang ini paham, saya hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Kalau saya punya garis, misalnya saya punya garis, tadi kan kita punya bidang nih ya, bidangnya tadi digambar warna biru. Sekarang saya punya garis nih, dari titik ini masuk ke situ, cung gitu. Ini garis nih, ya, sebuah garis. Nah, di dalam bidang dalam ruang 3 dimensi, garis berupa ya garis ya perhubungan antara 2 titik tuh. Nah, proyeksinya dalam stereonet itu akan jadi berupa apa? Diora? Fikri? Ayu? Excelino? Ingat, setiap bidang atau setiap unsur geologi struktur yang masuk ke dalam mangkok akan berpotongan dengan satu atau lebih, ya kalau misalnya garis, dia berpotongannya dengan satu titik pada permukaan dasar mangkok atau ada banyak titik? Halo? Excelino gimana? Beberapa titik, Pak. Satu titik ya? Iya, Pak. Ya. Artinya proyeksi garis pada stereonet itu akan jadi apa? Ingat, setelah kita potongkan bidang dengan dasar dari mangkok itu, lalu kita tarik semua hasil perpotongannya ke zenith. Jadilah garis ini, ingat ya tadi ya, jadilah garis yang warna ini nih, garis lengkung ini nih, yang warnanya magenta sekarang gambarnya. Jadi garis tuh, kalau kita punya bidang,
proyeksinya adalah berupa garis. Kalau kita punya garis, proyeksinya berupa Bidang, Pak. balik, titik, berkurang. Oh, iya titik, Pak. Titik ya, karena kan dia berpotongan dengan satu aja alasnya. Maka perpotongan ini akan kita tarik ke zenith dan dia akan berpotongan pada bidang horizontal yang itu. Jadi kita coba lihat di sini nih, titiknya ada di tengah situ tuh. Jadi representasi dari struktur garis pada proyeksi stereonet akan menjadi sebuah titik di dalam stereonetnya, proyeksinya. Ya, sebentar. Baik. Ngerti ya? Cukup sederhana ya. Jadi hanya berkurang satu dimensinya. Kalau kita punya bidang, nanti akan berubah jadi garis. Tapi kalau kita punya garis, terus kita akan punya bidang. Nah, teman-teman sudah belajar kan? Ada berapa struktur garis di dalam struktur bidang di dalam geologi struktur? Ada berapa struktur bidang? Halo? Excelino? Excel? Iya, Pak. Ya, ini siapa yang bicara? Wasriyati? Atau siapapun yang bicara. Ada berapa struktur bidang? Kalau perlapisan itu struktur bidang apa struktur garis? Bidang, Pak. Bidang. Kalau misalnya sesar, itu struktur garis apa struktur bidang? Garis, Pak. Sesar, bukan slick and side, Indri. Bidang, Pak. Ya, kan gini saya gambarkan misalnya sesar normal gitu ya. Ini saya gambar 3 dimensi dari sesar normal, misalnya saya gambarkan begitu tuh. Ya. Ini sesar normal kan? Bidang ya? Kelihatan ya? Ini bergeser ke bawah tuh ceritanya. Jadi sesar adalah sebuah bidang. Tapi kalau slick and sides gimana? Ini gambar garis biru yang berdiri di bidang sesar. Itu struktur bidang apa struktur garis? Garis, Pak. Garis, Pak. Garis. Ya. Kalau saya punya lipatan, itu struktur bidang apa struktur garis? Bidang, Pak. Bidang. Bidang. Lipatan ada dua ya sayapnya ya. Ada lipatan sebelah kiri, ada lipatan sebelah kanan. Nah, puncak dari lipatan itu struktur bidang apa struktur garis? Garis, Pak. Garis. Ini perpotongan dari dua bidang ya. Yang kita punya satu bidang ini ceritanya, lalu dipotongkan dengan bidang yang lain. Sifatnya gitu. Set. Ya, kelihatan seperti inilah kira-kira. Nah, perpotongan dari dua bidang tadi adalah garis. Jadi kalau kalian punya dua bidang lipatan, satu di kanan, satu di kiri, kalau dia berpotongan, kalau kalian tangkupkan tangan kalian tuh, hasilnya akan berupa garis. Kalau kalian praktikkan sekarang punya buku kan di depan situ kan ya, buku 2 lembar itu, 2 halaman atau satu buku, kalau kalian tarik ke satu arah ke sebelah sini, satu arah ke sebelah sisi yang lain, maka dia akan menyerupai sebuah lipatan, ya, dan akan memiliki puncak dari lipatannya. Puncaknya adalah struktur garis. Jadi nanti untuk menggambarkan struktur bidang atau struktur garis di dalam stereonet, kalian harus mengerti dulu apa yang bisa kita kenali. Kalau struktur bidang, misalnya contohnya apa aja? Bidang perlapisan, sesar, bidang foliasi, ya kan? Bidang shear fractures, bidang joints, bidang extension fractures, vein, dan lain-lain. Sementara kalau linear structures yang berupa garis kan ada banyak, ada silicon sides, ada lineations, ada mullions, ada rods, ada an echelon trends gitu. Kalau bidang an echelonnya itu bidang, yang lain-lain nanti bisa kita kenali. Nah, kemampuan kita untuk mengenali struktur tersebut itu akan menjadi tools paling utama buat kita untuk memproyeksikan barang-barang tadi dengan baik dan benar. Oke?
Oke, ini prinsipnya sudah. Tadi ini akan ada skemanya. Sedikit mengulang dari apa yang kita diskusikan tadi. Ini sebuah bidang horizontal. Yang kuning adalah perpotongan dari bidang yang saya gambarkan tadi. Untuk yang belum menyimak dengan baik. Lalu perpotongan bidang kuning itu pada dasar dari mangkok itu kita tarik ke zenith, kemudian menghasilkan garis yang merah sekarang. Nah, ini adalah representasi dari bidang miring yang warnanya abu-abu, berpotongan dengan alas dari mangkok, kemudian jadi warna kuning. Nah, tiap titik pada garis kuning yang putus-putus itu ditarik pada zenith, kemudian menghasilkan garis merah putus-putus yang ada di tengah. Oke, ini kira-kira skemanya. Nanti slide-nya kalian bisa ambil, bisa perhatikan lagi dengan baik, gitu. Nah, garis merah tadi, kalau kita lihat dari atas, ini kalau mata kita berada dari atas, gitu ya. Yang bulu matanya lentik siapa? Saya gambarin di sini lah ya. Ini bulu matanya lentik, ceritanya gitu. Ini ada matanya. Yang lihat dari atas, maka yang kita lihat adalah garis yang warna merah itu sebagai proyeksi dari bidang yang warna biru sekarang ya. Dari bidang warna, saya garisnya semua warna biru, tapi bidangnya saya gambar deh biru tua misalnya nih, ada biru yang nggak peduli nih. Tahu nggak ada biru yang nggak peduli? Ini biru dongker. Dongker. Lumayan ya, lumayan garing tapi nggak apa-apa lah. Sedikit. Biar nggak stres ya, biru dongker. Birunya ansos nih kalau biru ini nih. Saya juga nggak tahu kenapa dia alasannya ansos begini. Kalau kita lihat dari atas, jadi proyeksi garis putus-putus warna merah itu kita lihat menjadi gambarnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebentar? Ya, jadi garis merah ini adalah garis merah yang ini. Oke. Oops. Kalau kita punya struktur garis, ingat tadi, ketika dia berpotongan dengan bidang stereografinya, maka somehow dia akan berpotongan dengan sebuah titik pada dasar dari mangkoknya. Ya. Lalu titik ini akan ditarik ke zenith, seperti yang kita lakukan pada bidang tadi, dan dia akan memiliki representatif yang berpotongan terhadap bidang horizontal. Gitu ya, bayang ya. Jadi kalau kita juga lihat dari atas, maka yang tadinya kita punya struktur garis dalam ruang 3 dimensi, kemudian dia dipotongkan terhadap proyeksi stereografi, maka hasilnya struktur garisnya berada di situ. Sebuah titik di dalam stereonet. Tentu seperti kalian ketahui, kalau kita menggunakan struktur garis atau struktur bidang, maka notasinya berbeda. Ya kan? Cara penulisannya berbeda, nanti kita belajar di belakang. Kalau struktur bidang, kita pakai north sekian derajat east, garis miring sekian derajat, miringnya ke arah mana. Sementara kalau struktur garis, yang kita tuliskan adalah plunge atau kemiringannya, koma arahnya. Plunge, koma trend. Nanti kita lihat ya sama-sama. Baik, ini adalah salah tiga ya, bukan salah satu. Beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Ini struktur garis, ada garis A, lalu garis B yang berpotongan pada dasar dari sphere tadi yang setengah lingkaran, berpotongan di situ, berpotongan di sini, lalu dia akan ditarik ke zenith, kemudian akan menghasilkan, ini adalah proyeksi garis A, ini adalah proyeksi garis B. Yang kalian lihat di sini ada fenomena apa nih untuk garis A sama garis B? Garis A sama B lebih curam mana? Hah? Garis A sama garis B lebih curam Yang A, Pak. B, Pak. Indri? B, Pak. B. Oke, yang B lebih curam ya. Lihat proyeksinya. Semakin curam garisnya, semakin dekat kemana? Putri, ayo. Semakin dekat semakin curam garisnya, semakin dekat kemana proyeksinya?
Ayo, Gak titik, Pak. Pusat, Pak. lebih dekat ke pusat, Indri, betul. Ya, semakin curam garisnya, proyeksinya akan semakin dekat ke pusat. Kalian bandingkan antara B sama C. Bidangnya lebih curam mana? Preti, salah satu. Halo Preti. Jeremsya. Wanda, gimana Wan? Atau Jeremsya udah buka mic? Lebih curam mana Jeremsya antara B sama C bidangnya? B, Pak. Yang B lebih curam, ya betul ya. Semua setuju ya kalau B lebih curam. Dilihat hasil proyeksinya. Kalau bidangnya lebih curam, dia lebih dekat kemana? Lebih dekat keluar lingkarannya atau lebih dekat ke dalam lingkarannya? Jesenda? Wanda? Halo Wanda. Wasriati kenapa? Dalam, Pak. Ya, Liora udah jawab, bantuin. Oke. Lebih ke dalam. Jadi semakin curam bidangnya, dia akan semakin mendekati bagian tengah dari lingkaran. Ya, semakin curam bidangnya. Sekarang kalau bidangnya vertikal, apa yang terjadi? Fikri. Kalau bidangnya vertikal gimana Fikri? Ini saya punya bidang vertikal nih. Berpotongan dengan lingkarannya. Saya punya bidang vertikal. Berpotongan dengan lingkarannya. Apa yang terjadi kalau saya punya bidang vertikal, Fikri? Bidangnya kayak lebih keluar, Pak, gitu. Keluar kemana? Sekarang saya tanya. Kalau bidang vertikal, itu berpotongan dengan mangkok di bagian paling bawah. Benar kan? Iya, Pak. Bagian tengah dari mangkok kan? Iya, Pak. Jadi setiap perpotongannya ada perpotongannya. Kelihatan kok jelas gitu bidangnya gitu deh. Tapi ketika kita proyeksikan ke atas zenith, maka dia ada dalam satu garis yang lurus. Tidak berupa arc ini. Ya. Jadi kalau bidangnya vertikal, yang akan kita dapatkan itu hanya garis warnanya hijau. Nggak ada dipnya berarti. Bukan nggak ada dipnya buat nggak punya kemiringan, enggak. Tapi dia tidak berupa arc seperti ini. Dia hanya berupa garis. Oke? Sederhana kan? Gimana? Menurut Indri sederhana, Indri? Iya, Pak. Oke. Sekarang saya tanya sama Audi. Audi, kalau bidangnya horizontal gimana dong, Audi? Nggak ada. Yesenda, tadi ada Yesenda ya? Yesenda gimana Yesenda? Kalau bidangnya horizontal gimana? Horizontal itu dipnya 0. Ya. Horizontal itu dipnya 0. Menurut Excelino, kalau dia horizontal, Tidak ada proyeksi. nggak ada apanya. Proyeksinya di Kata siapa nggak ada proyeksinya? Liora? Kalau saya punya bidang horizontal, ini bidang horizontal saya punya di sini ya. Nah gitu. Gitu. Yang warna hijau aja, yang warna hijau ding. Kita ganti warnanya. Di span saya punya bidang horizontal. Bidang horizontal saya gini. Nah, gitu. Kira-kira proyeksinya gimana?
terhadap stereonet? Ayo. Ini siapa yang ngomong nih? Halo? Ini suara saya putus-putus nggak? Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Berarti suara temennya yang putus-putus ya? Tidak. Nah, menurut Fikri gimana? Kalau kita punya bidang horizontal, proyeksinya di stereonet gimana, Fikri? Ada di mana dia? Garisnya di lingkaran, Pak. Exactly, good. Jadi kalau kita punya bidang horizontal, garisnya ada di lingkaran. Karena dia sejajar sama bidang horizontalnya ya. Bayang ya. Jadi semakin curam, dia akan semakin mendekati ke pusat dari lingkaran. Semakin landai, dia akan semakin mendekati ujung atau tepi dari lingkaran. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya gambar ini, yang warna hijau, ini adalah kemiringannya tadi ya. Kemiringan dari bidangnya ya, benar ya? Garis hijau ini adalah proyeksi dari kemiringan dari bidangnya, betul ya? Iya, Pak. Hijau itu adalah apa nih? Iya, Pak. Hijau itu adalah dipnya, betul, Wasriyati. Sementara garis yang warna merah itu apa? Strike. Strike, Pak. Strike, Pak. Baik, Pak. Jadi kita sekarang punya dua komponen dari struktur ya, bidang. Kita punya strike, kita punya dip. Easy? Udah kan? Udah ya? Nah, nanti ngitungnya gimana Pak? Nanti kita ngitung itu, belajar lagi. Untuk struktur garis, ya agak repot nanti. Mungkin belum biasa, tapi kita akan coba. Ini ada pusat lingkaran. Ini kalau strike gampang lah ya, kita bisa kelihatan garisnya ya. Dari pusat, dari utara kita putar sekian derajat sampai menyentuh garis strike-nya, lalu dia miringnya ke arah sana. Gitu ya, emang mudah. Kalau ini gimana nih menentukannya? Pada prinsipnya sih sama sebetulnya. Jadi dari pusat lingkaran kita buat garis ke situ ya. Jadi kita akan lihat arahnya dari arah utara itu sekian derajat east. Lalu nanti kita putar stereonetnya ke samping sana. Kemudian kita bisa ukur berapa banyak degree yang ada di situ untuk menunjukkan plunge-nya. Jadi untuk struktur garis kan kita punya plunge. Plunge itu adalah kemiringannya, koma trend. Kalau di sini kan strike, garis miring, dip. Kalau untuk struktur garis, plunge, koma, trend. Ya, asal ini ngerti dulu. Kalau curam gimana, kalau landai gimana, kalau horizontal gimana. Bayang ya, bidang itu ya. Oke, nah salah satu methods-nya adalah menggunakan WolfNet. WolfNet ini adalah yang umum digunakan karena dia memiliki garis-garis atau area yang cukup detail sehingga dia bisa membuat data kemiringan yang cukup baik juga per 1 derajat bisa dipakai dan arahnya bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya, kalau pada saat kita menggunakan praktikum yang luring, kita gunakan 2 method. Kita menggunakan kalkir dan kita menggunakan piranti lunak. Pada saat menggunakan kalkir, prosesnya sederhana sebetulnya. Kalkir itu adalah kertas transparan, kalian udah tahu pasti ya, bisa menggunakan kalkir atau bisa pakai plastik mika juga boleh. Nanti kalau kita letakkan kertas kalkir di atas jaring WolfNet tadi yang kita punya, maka kita bisa memberikan tanda. Nah, pertama tanda pusat dari jaring WolfNet. Biasanya kita pasang paku payung di situ atau paku atau jarum pentul. Biasanya kalau ibu-ibu suka pakai jarum pentul, taruh di jilbab, taruh di banyak tempat yang kita nggak tahu. Biasanya suka ada aja jarum pentul. Aku nemu jarum pentul. Tiba-tiba suka ada. Kita pasang di tengah situ. Lalu kita tandai utara, timur, selatan,
dan barat. North, east, ya, south, sama west. Ini kita tandai semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita nggak lost track. Nanti kita utaranya mana kita nggak tahu awalnya. Karena kertas kalkir ini kita bisa putar-putar kanan sama kiri. Karena udah dikunci pakai paku itu, prinsipnya kita bisa putar kanan kiri. Gitu ya. Yang berikutnya, lalu kita akan gambar sebuah garis lurus yang tadi kita kenal sebagai dengan harga strike. Strike-nya berapa? Misalnya strike yang mau kita cari adalah north 40 derajat east. Misalnya. Gimana cara ngitung north 40 derajat east? Ini utara nih. Ya. 10, 20, 30, 40. Ya, tandain di situ. Titik sini. Lalu kemudian dari titik perpotongan yang kita tandai 40 derajat itu, tarik garis ke arah center. Sana. Dan teruskan sampai ke ujung sisi lingkaran yang lain. Sehingga dia akan berpotongan pada 2 titik. Jadi garis merah itu adalah strike north 40 derajat east. Sementara garis yang biru, itu yang dibuat sama Mas Terry, asistennya, itu adalah north 30 derajat east. Baik, setelah itu kita bisa putarkan kalkirnya. Kalkir yang yang memuat garis merah sama biru ya. Nah sekarang garis merahnya, sekarang saya akan seolah-olah saya ikutan putar dengan yang Mas Terry buat. Saya hapus dulu biar gampang. Ini garis biru yang tadi north 30 derajat east ya. Northnya di sini 1, 2, 3 masih benar kan ya? Ini garis birunya. Tujuannya apa? Tujuannya kita putar ini supaya great circle-nya sekarang berada dalam arah tegak lurus terhadap strike-nya. Bayang ya? Tujuannya apa kita punya great circle yang tegak lurus? Untuk menggambarkan dip-nya. Dip-nya berapa? Dip-nya mau berapa? Nurul mau berapa Nurul dip-nya? Nurul bolak-balik kayaknya internetnya nggak bagus ya. Fikri mau dip-nya berapa? 60, Pak. 60. Oke, sekarang saya tanya lagi Fikri. Jangan dulu matiin mikrofonnya. Tadi semakin landai, dia semakin ada di luar, mendekat keluar lingkaran atau ke dalam lingkaran? Semakin Makin luar, landai. Pak. Makin Semakin landai, luar, makin Pak. keluar. Karena horizontal berada di sini ya. Benar ya? Jadi menghitung dip-nya itu dari luar ke dalam. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Setelah kita tahu ada titik 60 itu, karena dia berada pada garis lingkaran besar ini, maka kita bisa buat sebuah garis yang mengakomodasi titik warna merah tadi pada lingkaran besar. Kita sebut sebagai the great circle. Garis merah itu sekarang apanya? Ini dip, ya. Yang ini strike. Right. Good. Bayangin ya, bisa ya Liora, bisa Liora? Bisa, Pak. Good. Oke, sekarang ini menggunakan yang udah ada di slide ya, saya biar ada pengalamannya sedikit. Mas Terry pengennya miringnya 40 derajat. Nah, ini yang agak unik sedikit, yang kalian harus perhatikan benar. Arah dari kemiringan. Ya, di situ Mas Terry gambar tuh, arah dari kemiringan itu ke arah northwest. Kalau tadi saya gambar 60-nya ke sini, kira-kira ini benar atau salah? Untuk arah northwest. Salah, Pak. Salah. Pak. Harusnya kemana? Ke kiri, Pak. Kiri ya. Kiri, Kenapa? Pak. Karena ada northwest kan antara north sama west ya. Jadi Iya, Pak. 10 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya buatin garis lagi. Gitu. Ya. Jadi bidang strike warna biru dengan dip warna merah itu menunjukkan north 30 derajat east, 60 derajat northwest. Sementara
garis yang tadi saya buat sebelumnya 60 juga dipnya, tetapi saya buat ini nih, misalnya sekarang di sini gitu tadi ya. Yang warna biru ini nulisnya gimana? North North 30 derajat east, 60 derajat northeast, Pak. benar. 60 derajat kemana? Northeast. Ini south, ini east, ini south tuh. Dia miringnya kemana? North. South. Southeast. Iya kan? Tadi kan ini miringnya ke situ. Yang ini miringnya ke sana, antara south sama east kan? Bener nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi penulisannya nanti ketika kalian menuliskan strike sama dip, jangan lupa menuliskan arah kemiringannya. Makanya penting nih untuk menuliskan arah kemiringannya. Meskipun kalian sudah diajarkan, mungkin kita menggunakan aturan tangan kanan. Artinya kalau strike-nya ngadep ke depan, kalau kalian sedang menghadap laptop sekarang, strike-nya ngadep ke depan sana, dip-nya itu berada di daerah tangan kanan kita. Jadi dip-nya selalu berada di arah tangan kanan. Katakanlah kita punya strike ke utara. Berarti dip-nya ke arah mana? Kalau kita menghadap ke utara, tangan kita berada di mana? East, Pak. Kalau kita menghadap ke barat, dip kita kemana? North, Pak. North. Oke. Jadi dengan menggunakan notasi aturan tangan kanan tadi, kalian bisa menuliskan strike sama dip, lalu memberikan notasi di atas ini menggunakan aturan tangan kanan. Tetapi untuk mengurangi kesalahan pada saat mentransfer data dan lain-lain, saya sarankan untuk menaruh arah kemiringannya, walaupun sudah menggunakan aturan tangan kanan, ya. Karena bisa jadi kalian gaul sama geologis di Eropa, di Amerika, yang mereka menggunakan kadang-kadang bukan northeast strike-nya. Kadang mereka pakai kuadran aja. North 30 derajat east itu sama dengan south 30 derajat west. Benar nggak? Nih, north 30 derajat east itu akan sama dengan, kan garisnya ini ya. Garisnya ini ya. North 30 derajat east sama dengan south 30 derajat west. Benar nggak? Nah, kadang mereka pakai notasi yang kuadran gitu. Jadi pastikan kalian tahu bidangnya. Kalau strike sih kan arahnya sama ya, mau ke sana arahnya sama aja. Jadi nggak ada masalah seharusnya, tetapi sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan notasi yang baik dan benar, sehingga arah kemiringannya bisa ditebak dengan baik. Kalau sudah ditulis, sudah tahu arahnya 40, kan nggak sampai 2 detik kan nulis N sama W atau S sama E, gitu kan nggak sampai 2 detik. Tambah aja, taruh arah kemiringannya kemana. Ya, itu saya titip. Jangan sampai kalian disalahin, ini geologisnya nih naruh arah kemiringannya, atau geofisiksnya naruh arah kemiringannya nggak benar gitu misalnya. Nah, setelah dilakukan yang proses yang tadi, hasil akhirnya kita kembalikan nanti kalkirnya ke posisi semula. Nah, itu adalah bidang dari north 30 derajat east, 40 derajat northwest, bener ya? Dia miringnya ke arah sana tuh. Nah, ini north, ini west. Di antara north sama west kan 40 derajat northwest. Sementara kalau gambar yang sebelumnya dia ada di bawah sini, berarti dia miringnya ke sana tuh. Antara east sama south, 40 derajat southeast. Oke? Good? Mudah kan? Mudah kan? Mudah lah ya. Baik. Sekarang kita coba gambarkan struktur garis. Tadi cara penulisannya berbeda. Plunge, trend. Pakai koma. Oke? Plunge, trend, sama koma. Pertama yang kalian lakukan adalah gambarkan arahnya dulu. Trend. Sama prinsipnya. North 40 derajat east, berarti hitung. 1, 2, 3, 4. Somewhere dia ada di situ. Ya. Ada di garis ini nih. Nah, ada di garis itu somewhere ya, titiknya. Tapi gambarnya nggak berupa garis. Itu cuman kira-kira posisinya akan berada somewhere di sini.
Ya, di antara garis biru itu. Lalu yang berikutnya, kita buat garisnya kira-kira kita putar ke arah barat dan timur atau utara dan selatan. Kenapa? Tujuannya supaya paling gampang ke arah barat timur. Kenapa? Karena great circle-nya sekarang berada pada posisi utara selatan, paling mudah. Untuk menghitungnya, tadi kalian harus ingat, semakin rendah angkanya, berarti dia akan semakin dekat dengan tepi dari lingkaran. Semakin curam, berarti dia akan semakin dekat dengan pusat dari lingkaran. Maka menghitungnya dilakukan dari luar. 0, 10, 20, 25, 26. Ya, kita punya titik warna merah itu adalah 26 derajat dari horizontal. Setelah selesai, kita putar balik kalkirnya ke arah utara. Itu selesai. Atau seperti yang saya bilang tadi, kalkirnya kita putar utara selatan, prinsipnya akan sama. Jadi kita punya circle yang itu berada di dalam itu posisinya, sehingga penulisannya nanti atau penguploadannya akan sama. Kalian mau putar ke arah barat timur, atau kalian mau putar ke arah utara selatan, it will be the same. So no worries. Setelah itu, kita kembalikan ke posisi semula. Maka sekarang proyeksi garis struktur garisnya berada pada titik warna biru tadi. Bisa dimengerti? Liora, Wasriati, siapa lagi yang on di sini? Excelino, Wanda on nggak nih Wanda nih? Wanda nyala, Ayu nyala, Fikri nyala. Yang belum kedengeran nih Audi, Nurul putus nyambung, Preti, sama Jesenda nih. Jeremsia tadi nggak nyala kali layarnya ya. Nah, ini Wanda muncul. Gimana, Wanda mengerti nggak Wanda? Nggak kedengeran Wanda? Ngerti, Pak. Assalamualaikum Pak Leo. Pak Leo, bentar. Saya lagi kuliah sebentar ya. Saya telepon nanti habis ini ya. Sip. Mana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita punya beberapa problem. Kadang di singkapan, kita nggak nemu kemiringan sebenarnya. Ada kemiringan semu namanya. Ya, atau sebaliknya. Kita punya deep, misalnya kita punya bangunan atau kita punya batuan yang gini ya, batuan sedimen gitu, berada di sebuah lereng gitu. Jadi kelihatan lerengnya seperti ini ada batuan sedimennya, dia miring tertentu, tapi kemudian dikupas oleh bulldozer. Dikupas di sini nih ceritanya. Dikupas. Jadi sebagian dari batunya hilang. Erase. Tuh. Nah, gambarnya tuh seolah-olah jadinya miringnya seperti ini. Kok jadi merah? Sorry. Erase. Bentar ya, biar ilustrasinya kelihatan. Jadi warna black. Ini singkapannya. Miringnya jadi kelihatan begitu tuh. Padahal tadi miringnya di sini ya, gitu ya, kelihatannya ya. Nah, miringnya sekarang jadi kelihatannya begini nih. Nah, ini namanya kemiringan semu. Kenapa? Karena kalau kita punya segitiga antara bidang ini, ya, kita punya bidang miring, ini yang ini bidang miring. Ini strike-nya di atas, itu perpotongan antara bidang miring dengan bidang horizontal ya, jadi strike di atas itu tuh. Ingat struktur garis ya. Ini dua bidang nih, ini bidang satu miring, ini bidang horizontal, sehingga berpotongannya adalah berupa garis di situ tuh, ini adalah garis strike masuk ke arah layar kita. Lalu kita punya kemiringan ini yang curamnya pasti maksimum. Kenapa? Karena sekarang kita ngelihat sejajar dengan arah strike. Sangat curam kelihatan. Jadi ini adalah deep sebenarnya. Ya. Sementara ketika dia dipotong, maka yang kita lihat begini nih. Dia jadi lebih landai.
Nah, gitu. Ketika lihat kita dipotong nih jadi lebih landai karena miringnya udah bukan lagi kemiringan sebenarnya, melainkan kemiringan semu. Nah, dalam stereonet kita bisa lakukan solusinya, kita bisa cari solusinya. Bagaimana caranya kita bisa menggambarkan atau menentukan kemiringan semu ke arah dari arah tertentu terhadap struktur bidang yang muncul atau yang kita bisa ukur. Oke. Pertama, kita gambarkan bidangnya. North 50 derajat east, 50 derajat southeast. Oke, kita gambarkan. Mas Ferry udah bikinin steps by steps-nya nih. Ikutin. 50 derajat north ya, kelihatan, lalu dibalikan ke utara, dibikin garis 50 derajat, titiknya dip-nya 50 derajat ke arah southeast. Jadi kalau kita kembalikan ke posisi semula, ini adalah bidang north 50 derajat east, 50 derajat southeast. Lalu kemudian arah kemiringan semuanya dilihat dari sebuah pandangan yang merupakan struktur garis sebenarnya, ya kan? Karena ya kita punya tadi ada penampang yang barat, misalnya kita buat penampang lagi ya, misalnya kita punya bidang tadi yang seperti ini, gitu, yang kemiringannya ke arah sana. Ini dilihat sejajar dengan arah strike-nya, maka kita akan lihat kemiringan aslinya tuh, bukan kemiringan semuanya. Tapi ketika kita lihat dari arah yang lain dari sini, maka arah ini adalah arah garis kan ya, itu kan arah garis nih sebenarnya nih ya, arah garis penampang ceritanya yang baru kita mau lihat. Maka bidang ini nih harus kita coba potongkan dengan arah garis pada proyeksi stereografi. Di mana arah garisnya? Ini ceritanya orangnya ngelihat dari arah north 80 derajat east. Maka gimana caranya? Oke, buat north 80 derajat east, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu buat garis yang masuk ke dalam bagian tengah dari lingkaran. Ya. Sekarang kelihatan ada garis yang berpotongan dengan bidang. Kelihatan ya? Lalu garis itu akan berpotongan dengan dip-nya. Nah, perpotongan antara garis hijau dan garis merah, garis hijau yang mewakili arah dari tren 80 derajat east, berpotongan dengan dip dari north 50 derajat east, 50 derajat southeast, perpotongannya itu menunjukkan nilai atau harga dari dip semu. Ya. Kita putar ke arah sana, besarnya berapa derajat, ya hitung. Dari sini sekian derajat, nanti akan muncul di situnya berapa derajat. Bayang ya. Jadi untuk ngukurnya, jangan dilakukan pas di sini, karena nggak akan sama tuh. Ya, ketika berpotongannya, nah garis ini harus ditaruh, ingat kalau kita punya struktur garis, either kita taruh di arah barat timur, atau kita taruh di arah utara selatan. Ini paling dekat ke barat timur, sehingga kita taruh arah barat timur, lalu kemudian kita ukur dari luar ke dalam. Saya mudah atau sulit? Jansen? Gimana Jansen? Jansen baru datang nih kayaknya Jansen nih. Audi dari tadi belum ada suaranya, Audi sama Preti. Preti. Audi ada nggak Audi? Ada nggak Audi? Oh, Audi malah feedback speakernya. Oke, Jeremsia ada sekarang. Paradila Lating baru datang, kayaknya Jansen baru datang. Halo Jansen, gimana baru bangun? Gak ada yang susah? Indri, Yasenda, Exalino, Wanda, Liora, Wasriati, Fikri, Ayu, Jeremsia, Jansen, Paradila, Audi, Pak Miki. Oh, Pak Miki mah udah expert. Masih bisa diikuti. Masih bisa. Oke, sekarang gimana kalau kita punya dua bidang atau kita menentukan kedudukan lapisan dari kedua bidang kemiringan semu? Gimana caranya? Saya bingung Pak, gimana sih maksudnya? Misalnya gini, ini ada sebuah slice pizza nih. Slice pizza ini memiliki sebuah geometri yang seperti inilah kira-kira. Ya, ini sebenarnya adalah perpotongan dari bidang yang saya akan gambar ya. Saya akan gambar bidangnya garisnya warna hijau. Oke.
Ini ya. Jadi bidang itu sebenarnya ini. Bidang itu sebenarnya ini gimana sih, Fen? Ngaco kayaknya ini Pak Alvin ini kayak nggak tidur kayaknya. Bidang itu sebenarnya ini. Bidang yang pizza tadi yang ingin saya potongkan sebenarnya bidangnya ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah sebuah cube gitu misalnya dengan arah kemiringan tertentu. Misalnya ini adalah perlapisan. Kalau saya proyeksikan ini ke sana, gitu, nempel di situ, nempel di sini, ya kan? Pada bagian yang sebelah sisi pertama yang ini, maka kelihatannya dia akan miring hanya sedikit aja. Jadi gambar proyeksi dari kemiringan pada slice yang sebelah kiri ini, dia akan mirip dengan arah kemiringan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, dia lebih miring, ya, tidak tegak lurus terhadap arah dari strike dari bidangnya. Maka di sini dip-nya akan kelihatan lebih landai. Kenapa? Karena dia lebih tidak tegak lurus terhadap bidang yang ada. Nah, kalau ini yang terjadi, jadi kalau di lapangan kalian menemukan sebuah singkapan yang aneh gitu bentuknya, lalu di sini kemiring ini biddingnya sama nih. Terus tapi kalian hitung, ini kayaknya kok beda dipnya ya. Nah, mungkin yang kalian hitung ada yang kalian ukur adalah kemiringan semu. Gitu. Jadi arah dari kemiringan semu. Nah, terus gimana caranya dong? Kalau misalnya kita punya dua arah kemiringan semu, tapi kita pengen tahu arah strike sama dip sebenarnya tuh berapa sih? Gitu. Ya. Caranya adalah kita menggunakan arah dari kemiringan semunya. Ya. Jadi kan misalnya kita punya dua bidang, misalnya kita punya dua arah kemiringan semu, ya. Kita plot dulu. Yang pertama misalnya, kita punya 22 derajat north, 14 derajat east. Ini kan arah pandangan tuh ya. Zet gitu. Ingat tadi kan arah kemiringan semu kan garis ya. Arah pandangannya 22 derajat north, 14 derajat east. Jadi prosesnya adalah buat arah north 14 derajat east dulu. Sini ya, 14 derajat east. Lalu bikin garis ya, ke tengah, lalu pindahkan ini ke utara, lalu hitung dari atas. 1, 10, 20, 22. Balikin lagi ke arah sebaliknya. Utaranya balikin lagi ke arah normal sehingga akan dapat titik yang pertama yang warna hijau. Nih, titik ini yang pertama yang warna hijau yang kita dapat ya. Lalu dengan proses yang sama tadi kita bisa menggunakan garis yang berbeda dengan garis warna biru sekarang north 56 derajat west. Jadi dari north berputar 56 derajat ke arah barat. 10, 20, 30, 40, 50, 56 somewhere di sini. Ya. Lalu buat garisnya gitu, set ke tengah. Lalu garis ini kalian taruh ke barat timur atau ke utara selatan, silahkan hitung 28 derajat dari bagian luar. 10, 20, 30, ini 28. Ya, titik ini. Lalu kembalikan lagi posisi semula, hasilnya adalah titik yang warna biru. Nih, biar nggak bingung, saya gambarkan, sisanya saya hapus. Ya. Titik yang warna biru adalah 28 derajat north, 56 derajat west. Ini adalah garis gambar pizza tadi. Ya, ingat ya tadi gambar pizzanya ya. Gambarnya kan gini ya. Set pizzanya. Zup. Zup. Nah, yang ini garis north 56 derajat west, yang ini 14 derajat east. Dan semuanya garis ini sebenarnya berada pada bidang yang sama kan? Iya nggak? Iya kan? Iya dong. Ini berada pada bidang yang sama nih. Nah, di tempat yang sama sebetulnya. Jadi, yang berikutnya yang akan kita bisa lakukan adalah perpotongan tadi ya. Kita punya dua perpotongan, maka ini perpotongannya kita bisa buat sebidang. Jadi kita putar sedemikian rupa, kayaknya diputarnya ke kiri gitu, kalkirnya, sehingga garis hijau dan garis biru sekarang posisinya dalam satu bidang great circle yang sama. Ya, jadi ini garis birunya, ini titik birunya yang di atas, sekarang titik hijaunya. Di sini. Jadi sisanya kita bisa hapus. Sorry, ini hijau, ini biru, blue.
Nah, setelah itu gimana? Ini udah berada dalam great circle yang sama nih. Ya udah kita hubungkan saja. Dua titik tadi kan berada pada bidang yang sama ya harusnya ya. Sehingga kita bisa dengan prinsip yang sama kita bisa pakai bahwa ini adalah strike-nya. Ini adalah dip-nya, yang biru yang arahnya utara selatan sekarang gambarnya seolah-olah padahal belum diputar, itu adalah strike-nya. Baru kita kembalikan nanti ke posisi semula. Sehingga kita dapatkan sebuah bidang yang kalau kita lihat dari north 656 derajat west arah 28 derajat itu akan kelihatan seperti gambar di depan. Ini adalah bidangnya. Ini perpotongan yang north 14 derajat east 22 derajat. Ini yang 28 derajat north 56 derajat west. Jadi bidangnya adalah yang ini. Bisa ya? Nah, sekarang kalau kita punya dua bidang, lalu kita pengen tahu. Tadi kan kita udah lihat nih. Kalau kita punya dua lembar buku, dua lembar halaman buku, lalu kita potongkan di atas, maka hasilnya kan garis ya. Jadi kalau kita punya dua bidang berpotongan, nah perpotongannya akan jadi garis. Benar kan? Jadi kita gambarkan nih, misalnya kita punya dua bidang, north 40 derajat east, 60 derajat southeast. Ini 40 derajat east, 60 derajat southeast, berarti miringnya harusnya ke sana ya, tegak lurus ya. Kita lihat Mas Teri gambarnya gimana. Nah, benar. Gambarnya Mas Teri benar. Jadi kita lihat, miringnya sekian derajat. Lalu kita punya bidang yang lain, north 60 derajat east, 30 derajat southwest. North 60 derajat west, nah ini harus lihat ya. 30 derajat southwest, berarti kemiringannya harus ke situ tuh. Ini antara south sama west arah kemiringannya ya. Mas Teri gambarnya sekarang jadi seperti itu kira-kira. Oke. Nah, berarti kita sekarang punya dua bidang. Bidang ini, di bidang yang kedua, sama bidang yang pertama. Nah, lalu dia akan berpotongan. Perpotongannya itu yang mana sih? Perpotongannya adalah bidang miringnya pastikan. Nggak mungkin strike-nya kan. Bidang miringnya tuh akan berpotongan. Jadi di dip-nya, dia akan berpotongan di titik itu. Ya. Lalu kita bisa putar ke arah utara selatan atau barat timur untuk melihat harga dari atau bacaan dari titik tersebut. Jadi ini kita putar ke arah utara selatan atau barat timur supaya titik ini, titik yang biru tadi berada pada eksis utara selatan atau barat timur. Ya, sehingga posisinya sekarang ada di situ tuh, titik birunya. Nah, sekarang bacanya gimana? Bacanya baca dari luar. Ini 10, 20, 30 misalnya gitu ya. 30 derajat tuh bener tuh. 30 derajat. Setelah tahu 30 derajat, kembalikan lagi ke posisi semula. Balikin lagi ke posisi semula, tinggal kita carikan arahnya dari pusat lingkaran ini ke garis itu, ya. Kemudian teruskan ke ujung sini. Bacaannya adalah bisa dari selatan, misalnya south sekian derajat, berarti ya 10, 20, 21, berarti south 21 derajat west, atau north 201 derajat east. Kenapa? Karena ini utara nih, north, selatan adalah 180 ditambah 21. Jadi 30 derajat, north 201 derajat east. Ini adalah notasi yang sama dengan yang kalian punya di atas. Bisa? Bisa ya? Mudah ya? Indri mau tanya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Mudah, yang lain bisa ya? Nanti bisa diulang lagi kalau kalian perlu informasi lebih lanjut. Kita sebentar lagi bisa selesai. Nah, di dalam stereonet yang menjadikan stereonet istimewa, kita bisa memutar bidang.
bisa kita putar bidang dengan menggunakan sumbu vertikal, ya, dengan cara tadi, seperti misalnya digeser, muter sana, muter sini, gitu ya, sumbu vertikal, berarti kan sumbunya di sini ya, vertikal masuk ke dalam layar, gitu, atau sumbunya horizontal, jadi dipnya yang berubah. Kalau sumbu vertikal yang bekerja, maka strike-nya yang berubah. Kalau sumbu horizontal yang bekerja, maka dipnya berubah. Ya, kebayang ya. Sekarang yang saya inginkan misalnya, saya punya sebuah batuan bidang yang batuan sedimen gitu ya, sekarang miring di singkapan begini nih. Nah, gitu. Ini batuan sedimen miring nih, singkapan. Terus di sini ada struktur fluid cast misalnya. Udah hafal kan fluid cast itu apa? Ada struktur jejak dari arus misalnya yang menunjukkan arah arus purba gitu. Nah, kalau saya ingin tahu sedimen ini datangnya dari mana, maka saya akan melakukan studi terhadap arus fluid cast itu ceritanya. Jadi karena arus itu struktur ini akan menunjukkan arah arus purba. Tetapi kalau saya langsung tarik arahnya menggunakan kompas dan segala macam pasti nggak akurat. Kenapa? Karena kita tahu kalau batuan sedimen pada saat dia diendapkan kan dia original horizontality, benar ya? Jadi kalau gambar ini saya ambil langsung, misalnya ini adalah saya tarik ini garis utara, misalnya ini utara, ini selatan, barat, timur, maka arahnya jadi nggak akurat nih. Ini misalnya arahnya arah banyakan ke arah south misalnya, ya kelihatan ya kalau dia kelihatannya arahnya banyaknya ke arah south gitu. Padahal ketika dia diendapkan dia nggak miring. Nah, yang kita lakukan adalah kita buat horizontal dulu bidangnya. Jadi dari data strike sama dip yang kita punya, kita buat horizontal. Berarti bidangnya kita putar pada sumbu yang horizontal. Dengan catatan, kita ingin coba buat bidang yang miring ini kembali menjadi horizontal. Lalu kita akan mendapatkan arah fluid cast yang menjadi seperti itu kan ya. Kelihatan ya bedanya ya. Yang tadinya curam ke bawah, sekarang kelihatannya jadi lebih landai. Nah, arah ini sudah dikoreksi dengan menggunakan proyeksi stereonet atau stereograf. Contohnya apa? Misalnya ini, kalau kita punya batuan yang kedudukannya selaras atau tidak selaras di atas satu sama lain, misalnya. Kita punya formasi batuan A tidak selaras menumpang di atas batuan B. Berarti yang batuan A-nya more or less tadinya horizontal, batu B juga sama, tapi yang A sekarang ketahuan kalau dia tidak selaras menumpang di atas batuan B. Yang A berkedudukan north 150 derajat east, 30 derajat southwest. Berarti yang bidang yang warna kuning. Itu yang A. Bidang B, kedudukannya hari ini 230 derajat east, 50 derajat northwest. Berarti bidang yang warna biru. Ya, ini bidang yang warna biru yang baru saya gambar. Itu bidang yang B. Nah, sekarang kita ingin tahu sebelum A diendapkan, berarti A-nya pada saat horizontal ya, posisinya B itu gimana? Gitu. Kan pertanyaannya gitu. Pertama, gambarkan dua bidang tadi, lalu sekarang kita putar stereogram yang lapisan A ini 30 derajat ke arah horizontal. Jadi ini tarik dulu utara selatan, ya, diputar dulu ke arah utara selatan, lalu ini ditarik ke arah horizontal sana, tarik ke arah horizontal, ya. Kita buat dia jadi horizontal. Nah, gitu. Ketika dia dibuat horizontal, maka setiap titik pada unit batuan B juga akan digeser secara horizontal 30 derajat ke arah horizontalnya A. Jadi dari titik situ akan digeser 30 derajat, akan balik ke sini. Dari titik sini akan balik ke situ. Ini akan balik ke sini, dan setiap titiknya pasti akan menghasilkan titik yang baru. Ya, titik ini, titik itu, titik itu, titik yang lainnya, dia akan gabung dengan yang ini, akan gabung dengan yang itu, sehingga kita akan punya posisi titik yang baru. Setelah kita punya posisi titik yang baru, maka selanjutnya kita tinggal gambarkan posisi titik yang baru tersebut menjadi posisi kedudukan batuan B pada saat A masih horizontal. Bayang, tadinya kan A-nya udah miring nih, udah miring 30 derajat kan. Nah, kita pengen tahu sebelum A-nya miring, berarti kan A-nya horizontal tuh. Dipnya 0.
Kita pengen tahu posisi B itu miringnya berapa derajat, strike-nya berapa sih. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita lihat tadi, maka kita kembalikan lagi ke posisi semula. Yang tadinya B memiliki strike north 230 derajat east, 50 derajat northwest. Maka setelah A dibuat horizontal, posisi B kedudukannya adalah north 260 derajat east, 50 derajat northwest. Ya. Oke. Kita punya yang lain, misalnya ada, nah ini tadi saya bilang, ada fluid cast. Nih, kita punya bedding. Tadi gambar yang tadi ya, yang sedimen, ada fluid cast-nya gitu. Ini ada arah jejak-jejak sedimen dengan fluid cast. Nah, kita pengen tahu nih, kita tahu beddingnya berapa. Beddingnya saya 45 derajat east, miring sekian derajat. Ini ada arah fluid cast-nya. Arahnya segitu, Pak. Trennya segini, pelannya segini. Nah, untuk pengen tahu arah fluid cast yang sebelum pada batuannya miring, berarti batuannya kita harus buat horizontal dulu. Ini kita balikan utara selatan, sehingga posisinya menjadi seperti itu. Lalu ini kita balikan menjadi horizontal. Bayang ya, kita balikan jadi horizontal. Nah, mau nggak mau sekarang, titik yang tadinya ada pada posisi arah sebenarnya yang tadi 65 derajat tadi yang pada pengukuran tadi, dia juga harus ikutan sebesar arah dip yang berada pada lingkaran stereonet yang ini ya. Ini kan ada lingkaran stereonet gini ya. Nah, dia akan bergerak juga searah situ. Sehingga kita akan tahu sekarang posisinya di situ. Ya, ini adalah posisi yang tahu arah sebenarnya sekian derajat east. Lalu nanti kita balikan kembali ke posisi semula pada saat utaranya adalah utara. Sehingga kita tahu ini bidangnya. Ini arah semula, arah dari pengukuran di lapangan. Yang ini arah semula, ini arah pengukuran di lapangan. Yang ini setelah mengalami reorientasi dan membuat bidang yang tadinya miring menjadi horizontal. Bisa ya? Sederhana ya? Bisa, bisa? Sabi. Bisa, Pak. Ya, aman ya. Oke. Oke, ini adalah latihannya. Kalian nanti coba latihannya. Kayaknya praktikumnya sudah selesai sampai situ. Ya, latihannya bisa dilihat sekarang. Nanti ini digunakan sebagai latihan. Saya gini aja deh. Ini kan ada 5 soal nih ya. Ntar dulu. Yang nomor 6 ini trivial. Kalian boleh coba nanti. Tapi coba kerjakan dari 5 soal ini. Misalnya yang pertama. Ya, soal pertama. Lalu soal kedua. Ya. Atau gini aja deh. Kalian coba kerjakan. Ada 5 soal yang utama ya. Kerjakan 3 soal deh dari 5 soal itu. Ya, kerjakan coba 3 soal. Yang ini tadi udah diberikan caranya. Caranya sederhana nih. Yang ini tinggal dibuat jadi 0, kemudian dimiring-miringkan gitu. Sisanya kalian boleh milih 2 lagi. Mau nomor 1 sama 2, atau 3 sama 4, atau 1 sama 3. Silahkan kerjakan masing-masing gitu ya. Nanti kalau di rumah nggak ada kalkir, di internet itu ada banyak software atau piranti lunak yang namanya Stereonet. Salah satunya adalah Stereonet 9. Ini prinsipnya sama. Nanti teman-teman bisa masuk ke softwarenya, bisa diinstal atau bisa plug-in yang sifatnya lepasan. Nanti di sana ada fasilitas untuk memasukkan bidang. Jadi bidang-bidang ini nih, kalian tinggal memasukkan. Strike-nya 70, taruh di dalam formatnya di situ. Dip-nya berapa? 30. Nanti akan muncul bidangnya sendiri. Strike 70, dip 30. Gitu. Miring ke arah southeast. Nah, ini akan keluar bidangnya di dalam sana. Ya, nanti setelah muncul plot dari bidangnya, kalian bisa lakukan bisa screenshot misalnya ini hasil plotnya Pak, ini hasil plot dari bidang ini. Nanti kalian screenshot, kalian taruh di dalam PowerPoint gitu, lalu kalian coba putar-putar, lihat mana utara selatannya, mana nanti kalau diminta formasi batuan A yang tidak salah satu berusaha ini bikin horizontal dulu, lalu sisi dip yang ditumpangi secara tidak selaras akan ikutin
berapa derajat kemiringan kayak tadi yang dicontohkan. Ya, coba dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan sebagai penilaian praktikum geologi struktur. Ingat, praktikum ini nilainya cukup besar, jadi kerjakan saja. Coba kerjakan, minimal kalau kalian kerjakan kalian dapat nilai lah minimal. Tapi kalau nggak kerjakan, sayang bobotnya 30% dari kuliahnya. Jadi cukup besar. Nah, kalau 30% kalian dan harus lulus. Kalau nggak lulus, repot gitu. Dan kalau misalnya harus lulus dan harus serius ya, kalau misalnya lulus tapi cuma nilainya kecil, 30% loh bobotnya. Ya, jadi kalian harus berstrategi dengan baik untuk geologi struktur. Oke? Baik, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ini silakan di video juga nanti ada ya. Di screenshot boleh. Soalnya silakan nanti di video juga kalian bisa lihat lagi. Kalian pilih kerjakan 3 nomor saja dari 5 soal ini, yang salah satunya adalah nomor 5. Oke? Oke, berarti Baik, Pak. Baik, ada pertanyaan nggak? Sudah. Kenapa? Sudah. Nanti mereka kumpul langsung ke Pak Alvin atau nanti lewat saya aja, Pak? Pakai Pak Miki boleh, Pak. Nanti saya minta ke Pak Miki nggak apa ya? Baik, bisa, Pak. Ya. Atau nanti dibuatin Google Forms juga nggak apa-apa, tinggal masukin situ, mudah aja kok. Baik, Pak. Ya. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Iya, tidak ada. Pak. Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Ini harus dipoto dulu apa enggak? Nggak usah ya? Nggak usah, Pak. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Miki sama teman-teman semua. Semoga sehat-sehat ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tadi bicara sama Pak Asep buat ujian. Pak Asep lebih prefer kita selesaikan dulu sesar. Jadi mungkin minggu depan masih ada kuliah untuk sesar naik dan sesar mendatar. Baru kita arrange buat UTS nanti ya. Ya, sip. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau begitu, Terima kasih banyak, Pak. kalau misalnya ada yang Terima kasih, Pak. lagi dinamik, Pak Miki hari Jumat jam 1 ya? Jumat jam 1, benar, Pak. Oke, good. Ya udah, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang, wabarakatuh. Pak. Yang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.